di tim Detik ini Mas Miftah di mana? Kalau sebelum di tim Detik, saya di tim VR, VR juga. VR Bekasi. Heeh. Kalau sama Waswiti kan dari pas waktu saya masih sekolah bang, sekolah SMK saya udah sama Mas Widi udah bareng, main berdua bareng, kemana-mana berdua, kita lomba kemana berdua. Terus ditinggal Mas Widi itu sekitar 1 tahun. Oke, sedulur bodorut merpati. Jadi, di tim Detik 86 ini tidak mengandalkan satu orang joki. Dan di sebelah saya ini ada Mas Miftah, Ya bang. joki baru dari tim Detik, joki baru, pengalaman baru, dan berhasil membawa Detik JR podium 1 di lapak Master 1. Bagaimana kisah perjalanan dan pengalaman-pengalaman dari Mas Miftah sendiri? Dalam dunia merpati, sebelum di tim Detik ini Mas Miftah di mana? Kalau sebelum di tim Detik, saya di tim VR, VR juga. VR Bekasi. Heeh. Sebelum dari VR, saya di rumah, Di main rumah. merpati juga di rumah. Hobi merpati dari umur berapa, Mas? Saya hobi merpati dari SD. Dari SD. Dari SD. Main merpati rumah, kadang diajak kelapa, kadang di rumah. Sempat berhenti main merpati, terus kisaran SMP saya mulai main merpati lagi. Terus diajak sama Mas Widi juga di kampung main merpati bareng. Di situ kita bikin tim namanya Doraemon. Oh, Doraemon ya. Tim Doraemon, terus Mas Widi berangkat ke Jakarta. Ya ke Jakarta, habis itu dia ikut tim Nagoya, saya di rumah main sendiri. Sempat ditinggal Mas Widi. Iya, main sendiri di rumah. Terus Mas Widi pindah ke tim VR juga kan itu, saya diajak ke tim VR. Tim VR saya di sana jadi joki lepas. Awal karir dari joki lepas. Dari joki lepas. Nah, untuk sampai saat ini kan sudah dipercaya oleh Mas Widi menangani berarti 5 player kemarin ya? Kemarin kita bawa 8 di Master 1. Master 1 8 player yang dinahkode langsung oleh Mas Miftah. Pasti ada kesenangan sendiri dong. Nah, mungkin Mas Miftah bisa sharing lah perjalanan seseorang Mas Miftah aja dari joki lepas hingga sekarang jadi joki geber nih. Ya alhamdulillahnya kan saya diberi kepercayaan sama Mas Widi buat main di lapak Master 1 bang ya. Main di lapak Master 1 kita bawa burung 8 pasang. 8 pasang itu burung beres mabung sama burung naik ke A. Launching ya, berarti burung-burung launching rata-rata. Iya bisa dibilang burung launching. 8 pasang kita daftarin semuanya, cuma yang lolos 3 burung. Itu siapa ya Mas? Itu ada Subasa, Aurel atau Mawar Hitam sama Detik CR. Ya itu ya. Yang sisanya enggak saya daftar ulang, cuman nyoba lomba doang. Di situ 3 lolos, babak kedua sisa 1. Yang 2 gugur, sisa 1, dan alhamdulillahnya bisa podium. Nah, untuk seorang pemula Mas, mungkin di luar sana kan banyak apa ya, joki-joki geber yang tremor lah, ibarat bahasa tremor atau gugup kan. Mungkin Mas Miftah sendiri bakal ngasih saran atau ngasih masukan ketika seseorang dipercaya untuk menggambar merpati di pertama kali, apalagi event-event besar ya kan. Tips and trick dari Mas Miftah gimana? Kalau soal grogi pasti ada, grogi ada, gemeter juga pasti ada. Cuman kita bikin tenang, happy, ya anggap aja kayak kita latihan lah sama-sama teman-teman juga kan di sana, saling ngobrol-ngobrol biar ngurangin groginya. Nah intinya tenang Tenang ya.
kuncinya dalam Geber Merpati itu tenang. Nah, Mas Miftah di tim Detik berarti sudah ikut Mas Widi kira-kira berapa tahun? Kalau sama Waswiti kan dari pas waktu saya masih sekolah bang, sekolah SMK saya udah sama Mas Widi udah bareng, main berdua bareng, kemana-mana berdua, kita lomba kemana berdua. Terus ditinggal Mas Widi itu sekitar 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Terus saya lulus SMK, saya diajak ke tim VR sama Mas Widi juga. Berarti dalam artian Mas Wid ini orang yang sangat berperan ya untuk kesuksesan Mas Miftah sendiri. Iya. Terus pastikan seorang joki apalagi sudah berkecimpung lama di dunia merpati di tim Detik ini, untuk seorang Mas Miftah nih, ada nggak burung yang feelnya itu dapat sama Mas Miftah atau nggak kesayangan Mas Miftah deh? Kalau kesayangan nggak ada sih bang, nggak semuanya kita sayangin sih bang, cuman waktu di Master 1 emang yang kita andalin aslinya itu si Aurel atau si Mawar Hitam, karena emang dia pernah kebagian juga di Master 1. Burung senior lah ibaratnya. Iya. Nah si Detik CR ini burung beres mabung baru 2 giringan naik ke A, kebetulan cewaan baru juga bang, cewaan baru, kita latihan di hari Kamis, burung jalurnya jelek, kadang turun kadang goes. Terus hari Jumatnya kita cobain daftar, alhamdulillah 1 kali daftar dia langsung lolos. Hari Sabtunya kita ikutin BUB nggak dapet, nggak lolos BUB. Cuman di hari Minggunya alhamdulillah bisa podium. Jadi Detik JR ini di luar dugaan ya? Iya Sebab bang, di luar dugaan. tadi saya dengar cerita dari Mas Miftah sendiri, di Kamis sendiri burung tuh agak rewel malah. Rewel. Nah, mungkin saat itu Mas Miftah apakah sharing sama Mas Wid sehingga di Jumat Sabtu Minggu tuh benar-benar di top performanya? Ya saya sendiri juga tiap pulang latihan dari lapak selalu bilang ini burung kayak gini kayak gini kayak gini. Terus Mas Widi kan ngasih masukan dikinin aja giniin aja. Saya coba. Terus alhamdulillahnya kan belain juga lah burungnya. Perdana saya ya bisa dikatain perdana lomba bang ya. Perdana lomba bisa podium 1. Seneng lah. So, pasti itu sangat bangga dan insya Allah bakal jadi idola baru nih. Amin. Nah, tadi sudah sharing cerita dari Mas Vista. Jadi seorang joki Geber itu perjalanan sangat panjang ya Mas. Apa ya, seorang joki itu harus tahu karakter burung, dia saat terbang, saat dia manuver, saat dia kurang fit. Mas Miftah pasti sudah paham dengan karakter-karakternya. Nah, untuk minggu depan nih, kita speak. Minggu depan bakal diambil alih lagi Master 1 oleh Mas Miftah apa akan bergabung ke Handau? Kalau rencananya emang kita bagi 2 lagi bang. Bagi dua. Bagi 2 lagi di Master 1 itu kalau nggak salah event Mio. Event Mio. Kita bagi 2 lagi, Mas Widi di lapak Hando di event utamanya. Ya mudah-mudahan bisa podium lagi mas. Nah, pertanyaan nih yang banyak pasti orang ngalami ya, di minggu lalu dia juara, di minggu ini apakah ada pikiran wah saya harus mempertahankan, wah saya harus maksimal nih? Nah, dari Mas Miftah itu sendiri ya, ada tekanan batin itu nggak? Apa Kalau itu, enjoy? target sih tetap target podium lagi bang ya, cuman kita kembali lagi ke apa namanya burungnya juga sih di sana, kondisi burungnya, terus rezekinya juga. Yang penting kita apa namanya optimis dulu, optimis mudah-mudahan dapat podium lagi. Mental dipacu lagi ya. Ya, pokoknya harapan saya sih tim tim Detik ini bakal melambung lah sampai ya minimal ada transaksi yang mengagetkan untuk Amin. dunia perkolongan. Dan sebagai orbitan joki baru Mas Miftah semoga dapat konsisten
dipercaya full oleh Mas Widi dan menambah jam terbang kan. Nah, tadi Mas Miftah menyebutkan dikencengkan. Maksud mungkin banyak orang awam yang masih dikencengkan tuh seperti apa. Nah, mungkin Mas Miftah bisa sharing sedikit, apa beri tips sedikit maksud dari dikencengkan tuh kencengkan apanya? Apakah penggunaan ininya nih? Ya kalau itu kita alhamdulillah dua kiringan ini pakai ini bang ya, pil alus dari Bang Lape. Oke. Jadi di tim detik ini bermain dari jamunya pil alus ya, sedulur-sedulur. Maksud dari tadi tuh dikencengkan jamunya. Yang tadi mungkin dosisnya satu ditambah. Mungkin Mas Mita bisa sharing sedikit aja penggunaan dan settingan saat kemarin untuk detik DR. Kalau saat kemarin di CR kita pakai, di hari Minggunya kita pakai 2 butir. Oh, Kamis Jumat Sabtunya? Kamis Jumat Sabtunya kita pakai 1 butir. Oh, tuh. Jadi tips dari Mas Miftah ketika burung masih belum menemukan top performanya, jamunya kita settingnya. Ya, soalnya kan kita detik sendiri kan hitungannya kita masih nyari settingan bang ya. Nah, dia juga kan karakternya rubah sekarang, dari yang tadinya mainnya atas kepala tinggi, sekarang dia mainnya tanggung lah, dari jauh dia udah nyari tali, terus mau nyampe lapak dia selalu di depan, sprintnya juga nambah. Cuman kita masih nyari settingan lagi, entah itu burung di ketemunya lawannya emang kayak gitu apa emang karakternya berubah bang. Cuman dari sprint sama tenaga alhamdulillahnya udah mulai kelihatan. Finalnya juga kemarin ninggal bang burung. Jadi kasetnya banyak ya dari Pilaus ini. Nah, itu sedikit sharing dan motivasi lah agar sedulur-sedulur yang baru bermain merpati, apalagi terkhusus joki geber, karena joki geber itu bebannya sangat banyak berat. Burung kencang keluar patek bisa, burung gerobok dan segala macamnya. Dan untuk adik-adik yang saat ini masih berproses, apalagi kebanyakan kan dari kalian di umur-umur nanggung banyak ditaruh di joki lepas dulu. Jangan putus asa, sebab seseorang itu untuk menuai kesuksesan itu perlu beberapa proses. Kayak Mas Miftah ini, dia joki dibilang masih baru perform saat itu, tapi alhamdulillah berhasil juara 1 di lapak master. Oke, sekian dari perbincangan saya dengan Mas Miftah. Jangan lupa saksikan terus Brotherhood Merpati. Sing penting kompak.